Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema rancangan Tuhan bagi kita selalu baik. Rancangan Tuhan bagi kita selalu baik. Rancangan dan rencana Tuhan Yesus bagi masa depan orang yang percaya kepadanya jauh lebih besar daripada yang bisa dipikirkan oleh manusia. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, sebab rancangan-rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sangat berbeda dengan rancangan manusia, dan jalan Tuhan sangat berbeda dengan jalan manusia. Perbedaan rancangan dan rencana Tuhan dengan rancangan dan rencana manusia seperti bumi dan langit, saudara, perbandingannya. Karena itu kita harus rendah hati, sungguh-sungguh bertobat dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada rancangan dan rencana Tuhan semata-mata, supaya kita diberkati dan punya masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam Mazmur 94 ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Tuhan mengetahui, saudara, sesungguhnya semuanya sia-sia. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu atau dari firman Tuhan. Tuhan itu maha kuasa sehingga Ia mengetahui semua rancangan dan rencana manusia. Dan semuanya itu sia-sia semuanya. Karena itu kita harus melibatkan Tuhan, saudara, dalam setiap rancangan kita, dalam rencana kita, supaya hasilnya adalah yang terbaik dan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, bagi keluarga kita, saudara. Saat kita melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan dan rencana kita, maka Tuhan akan mengajar kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan hasilnya adalah yang terbaik, saudara, untuk kita. Karena firman-Nya adalah dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, saudara. Jadi saudara, saat firman Tuhan menuntun kita gak akan tersesat. Percayalah saudara, saat kita melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan kita, rencana kita, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan dituntun kepada rancangan dan rencana yang diberkati oleh Tuhan. Dan pastinya saudara, yang berhasil. Dalam Amsal 21 ayat 5 firman Tuhan berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, saudara, hanya akan mengalami kekurangan. Apapun rancangan dan rencana kita ataupun cita-cita kita, bagian kita harus melakukannya dengan rajin, saudara. Jangan malas dan fokus pada bimbingan dan tuntunan Tuhan. Jangan tergesa-gesa atau jangan sembrono, saudara. Jangan, saudara, supaya kita berhasil dan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Amsal 24 ayat 30 sampai 34, saudara, firman Tuhan berkata, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semuanya ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah runtuh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya dan menarik suatu pelajaran.
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudaraku, jangan terjadi seperti ini dalam hidup kita. Apapun rancangan dan rencana kita serta cita-cita kita, itu semua akan gagal total, saudara. Bila kita malas akan gagal. Jangan menjadi pemalas. Tidur lagi sebentar lagi, saudara. Karena kemiskinan dan kekurangan akan menyerbu kita, saudara. Seperti orang bersenjata. Oh, bahaya sekali. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata dalam ayat yang terkenal ini, saudara, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih, saudara, punya Tuhan yang baik, yang peduli. Saudara, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat peduli, mengerti kebutuhan kita. Mari kita sungguh-sungguh bersandar, berharap hanya kepadanya, kepada Tuhan Yesus yang setia. Saudara, Tuhan Yesus merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh harapan, bukan kecelakaan, bukan keburukan, bukan kerusakan dan penderitaan kekal, bukan. Saudara, Tuhan Yesus baik, memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan berkat, saudara, dan juga keselamatan. Puji Tuhan. Karena itu, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Serahkan, saudara. Percayalah sungguh-sungguh. Bila ada dosa, minta ampun akan dosa kita. Kita mau bertobat, saudara, dengan segenap hati. Jangan keraskan hati, jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan angkuh, saudara. Karena Tuhan menentang kesombongan, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b berkata, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena rancangan Tuhan baik bagi kita, bahkan selalu baik. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut akan masa depan, saudara. Bersama Tuhan Yesus, kita punya masa depan yang penuh harapan. Karena Allah, saudara, peduli kepada kita dan mengasihi kita. Percayalah, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama Engkau kami punya masa depan yang penuh harapan. Kami tidak usah takut. Kami tidak usah khawatir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.